Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat perempuan bangsa dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari serta khususnya ibadah di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan, melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini dengan penuh berkah dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan terbaik kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk bisa meneladani beliau, serta kita termasuk yang dipantaskan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat perempuan bangsa yang dirahmati Allah dan pemirsa dimanapun berada, Ramadan bukan hanya bulan penahan lapar ataupun haus, tetapi juga bulan untuk melatih kepedulian kita kepada sesama. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan ini adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas disebutkan bahwa Rasulullah menjadi lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, bahkan lebih cepat dalam memberi daripada angin yang berhembus. Hal ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk berbagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya, satu kebaikan bisa dibalas dengan 700 kali lipat, bahkan lebih. Itulah keajaiban sedekah. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, sedekah memiliki banyak keajaiban yang seringkali tidak kita sadari. Yang pertama, sedekah tidak mengurangi harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Secara logika manusia, memberi berarti berkurang. Namun dalam logika Allah, memberi justru membuka pintu rezeki. Sering kita mendengar orang berkata, setelah saya rajin bersedekah, rezeki saya justru semakin lancar. Ini bukan kebetulan sahabat semuanya, tetapi ini adalah janji Allah. Yang kedua, sedekah menolak bala. Para ulama menjelaskan bahwa sedekah dapat menolak musibah dan kesulitan hidup. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mungkin sedekah kecil yang ia keluarkan telah menyelamatkannya dari musibah yang besar. Kisah inspiratif sedekah, sahabatku yang dirahmati Allah dan pemirsa dimanapun berada. Ada sebuah kisah nyata yang sering diceritakan oleh para ustadz. Suatu hari ada seorang tukang ojek yang hidup sangat sederhana. Penghasilannya pas-pasan untuk makan keluarganya, bahkan
serba kecukupan. Namun ia memiliki kebiasaan yang unik, sahabat semua. Setiap hari dari penghasilannya yang sedikit, ia selalu menyisihkan uang untuk bersedekah di kotak masjid, meskipun hanya 1.000 atau 2.000 rupiah saja. Nah, suatu hari ia ditanya oleh temannya, "Kenapa kamu masih bersedekah? Penghasilanmu saja tidak seberapa." Tukang ojek itu menjawab dengan kalimat yang sangat dalam, sahabatku. "Justru karena saya tidak punya banyak, maka butuh pertolongan Allah Subhanallah." Dan beberapa waktu kemudian, apa yang terjadi? Terjadi sebuah kecelakaan besar di jalan tempat ia memangkal. Banyak kendaraan yang rusak dan orang yang terluka. Namun anehnya, hari itu ia tidak berada di tempat tersebut karena mendapat penumpang di tempat lain. Ia kemudian berkata dengan penuh haru, "Mungkin Allah menjaga saya karena sedekah kecil yang saya lakukan." Hadirin yang dirahmati Allah, sahabatku dan pemirsa dimanapun berada. Kadang kita menganggap sedekah kita kecil, tetapi di sisi Allah bisa jadi itulah yang menyelamatkan hidup kita. Dan serta ada juga kisah lain, sahabatku. Ada kisah seorang ibu yang sangat miskin. Suatu hari di bulan Ramadan, ia hanya memiliki 3 potong roti untuk anak-anaknya. Ketika hendak berbuka, datanglah seseorang mengetuk pintu meminta makanan. Dengan berat hati, ibu itu memberikan 1 roti. Dan tidak lama kemudian datang lagi orang lain meminta makan. Ia memberikan roti yang kedua. Lalu datang lagi orang yang ketiga yang kelaparan, dan ia pun memberikan roti yang terakhir. Alhasil apa? Malam itu mereka hampir tidak makan apa-apa, sahabatku. Namun keesokan harinya terjadi sesuatu yang tidak disangka. Ada seseorang datang memberikan bantuan makanan dan kebutuhan untuk beberapa minggu. Saat itu ibu tersebut berkata, "Ternyata ketika kita memberi karena Allah, Allah justru membalas dengan cara yang tidak kita sangka." Sahabatku dan hadirin pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, di bulan Ramadan ini ada sedekah yang sangat besar pahalanya, yaitu memberi makan orang yang berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Bayangkan sahabat semuanya, jika kita memberi makan 10 orang berpuasa, kita bisa mendapatkan 10 seperti pahala seperti 10 puasa sekaligus. Nah, sahabatku dan pemirsa dimanapun berada, mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbanyak sedekah. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu banyak, karena Allah tidak melihat besar kecilnya sedekah, tetapi keikhlasan hati kita bisa jadi uang yang kita keluarkan hari ini menjadi sebab dilapangkannya rezeki kita, menjadi sebab diangkatnya kesulitan kita, bahkan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang gemar bersedekah, dilipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan, dan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat dan pemirsa dimanapun berada. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.